dengerin suara dari ikan-ikannya. Ini memuaskan banget sih karena perjuangan ya Pak buat ngumpulin ikannya jadi satu di sini. Kuat banget loh Pak tarikannya. Aduh, merinding banget. Merinding Pak, aduh. Awal yang bagus ini. Langsung dapet yang monster, yang gede nih. Angkat Pak, tarik iya. Geli. Wilayah pesisir utara Pulau Jawa memiliki kekayaan potensi yang menarik untuk cerita petualangan. Juwana salah satunya. Memiliki area tambak bandeng seluas lebih kurang 2.000 hektar, menjadikan Juwana sebagai salah satu daerah sentra penghasil bandeng yang cukup tersohor. Mari Mas. Nangkep ikan tuh ada macam-macam caranya. Ada yang dipancing, ada yang dijaring. Kayak sekarang nih yang saya lakukan bersama bapak-bapak di sini. Aduh. Ya. Dan kalau dijaring kayak gini tuh harus dilakuinnya berame-rame. Karena kalau sendirian nggak bisa. Jaringnya aja tuh panjangnya sekitar 150 meter. Wow. Dan lebarnya tuh 1,5 sampai 2 meter. Ngeri-ngeri sedap kalau lagi panen bandeng seperti ini. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada ikan yang lompat dan menghantam tubuh atau wajah. Jumlah ikan di sini tuh mencapai 7.000 sampai 8.000 ekor. Betul ya Pak ya? Banyak banget loh. Untuk menghasilkan ikan bandeng kualitas terbaik, para nelayan tambak bandeng memiliki cara yang unik. Cara tersebut hanya bisa dilakukan saat proses penggiringan ikan seperti sekarang. Jadi ini kita sambil nunggu proses ikannya membuang kotorannya. Terus kalau udah gitu nanti dia daya jualnya tuh jauh lebih tinggi daripada ikan yang masih ada kotorannya di perut. Kalau ikan yang masih ada kotorannya di perut itu dia empuk ya Pak? Iya empuk. Nah, tapi kalau udah keluar kayak yang ditunjukin sama Bapak tadi, itu berarti dia udah bagus, udah mengeras. Ya, betul ya Pak? Ya. Bandeng atau milkfish merupakan ikan asli daerah Asia Tenggara. Persebarannya cukup merata di wilayah perairan sekitar Samudra Hindia dan Pasifik. Bandeng bisa hidup di ketiga jenis kategori air, mulai dari air asin, payau, hingga air tawar. Nah, untuk usia ikannya sendiri ini kurang lebih 5 bulan ya Pak. Campur-campur apa? Ya, enggak. Oh enggak, memang sama semuanya Ya, sama. 5 bulan. Aktif banget ya. Bandeng-bandeng yang kali ini kami panen berukuran rata-rata 300 gram. Ini namanya proses pemboncongan. Jadi ikannya tuh dikumpulin, digiring semuanya biar masuk ke dalam pintu, masuk ke jaringnya ya Pak. Ya. Ini Bapak nungguin pintunya? Ya. Penjaga pintunya nih. Pelawang ini pelawang. Pelawang, wow. Panen tambak bandeng biasanya dilakukan lewat tengah hari. Karena nutrisi pakan yang diberikan pagi harinya sudah tercerna oleh ikan yang hendak dipanen. Kalau nggak, ntar dia beropos nggak sih? Enggak. Dengerin suara dari ikan-ikannya. Ini memuaskan banget sih karena perjuangan ya Pak buat ngumpulin ikannya jadi satu di sini. Tuh, sebanyak ini saya tuh sampai merinding. Meski jumlah hasil panen kali ini cukup banyak, tapi dari tadi proses awal turun jaring hingga pengumpulan ikan tak butuh waktu lebih dari 1 jam. Kerjasama tim benar-benar memegang peran penting agar hasil panen bisa maksimal dan dipastikan tidak ada ikan yang tertinggal. Untuk bisa mengangkut ikan sebanyak ini, ternyata ada cara dan tekniknya sendiri. Nah ini lagi proses pemilihan ikan. Kalau dilihat kasat mata, itu tuh ukurannya tuh sama. Tapi kalau diperhatiin lagi ternyata beda tuh.
Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar langsung kita masukin ke keranjang, kalau yang kecil ditinggal ya Pak? Ya, Iya. Salah satu kearifan para pemanen bandeng di sini adalah mereka tidak digaji. Juragan kolam menggantikan rupiah dengan beberapa ekor ikan untuk dibawa pulang para pemanen ini. Nah ini setelah masuk ke keranjang, disusun kayak gini nih ikannya. Ini ikan di keranjang aja cantik banget nih, Bapak jiwa seninya tinggi. Diajarin loh sama Bapak nih, tuh. Ini kayaknya kalau diolah enak nih Mas. Biasanya kalau di sini diolah apa? yang paling enak itu dibikin mangut, Mbak. Dibikin mangut. Iya. Oh ya udah yuk langsung kita olah ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak hanya terkenal sebagai penghasil ikan bandeng, Juwana juga memiliki bermacam jenis olahan berbahan dasar ikan bandeng. Sejauh ini yang saya tahu biasanya ikan bandeng itu kan di presto. Dan kalau di presto itu nggak perlu dibersihin sisinya. Enggak perlu. Iya, tapi kalau ini mau kita olah jadi Bandeng mangut, bandeng bandeng asap tanpa duri. Untuk proses ikan cabut duri, ada tahapan-tahapan yang membutuhkan ketelitian dan ketekunan. Jadi sebenarnya jeroan dari ikan bandeng ini bisa diolah jadi waleran. Tapi kalau empedunya udah pecah, Pahit rasanya pahit, terus nggak bisa dipakai. Bagi masyarakat Juwana, bandeng tidak hanya bisa diambil dagingnya saja. Jeroan ikan juga bisa diolah menjadi pepes, sedangkan duri dan siripnya bisa menjadi bahan dasar pembuatan kerupuk. Nah kalau ini jeroan yang nggak kena empedu tadi, jadi bisa diolah. Ntar kalau diolah jadinya kayak gini nih. Ini udah proses direbus dan dikasih garam untuk menghilangkan rasa pahit dan juga rasa amis dari jeroan ini. Kalau yang ini? Mana sih Bu? Ini loh. Ini tuh tulangnya tuh halus banget dan ada di durinya tuh di bawah. iya ada di bawah jadi nggak kelihatan. Dari tadi yang saya cabut dagingnya ya. Iya. Tadi udah ya. Ini biasanya kalau udah diginiin diapain Bu? Kita dibakar asap. Dibakar asap? Iya. Oh, berarti prosesnya sama kayak bikin mangut lele, betul? Iya. Oke, yuk langsung kita bakar. Mangut merupakan salah satu olahan khas tanah Jawa yang memang ditujukan untuk mengolah ikan-ikanan. Olahan mangut cukup banyak penggemarnya karena kaya bumbu rempah dan memiliki cita rasa pedas, gurih, dan manis. Cepet ternyata ya, nggak sampai setengah jam ternyata Mas. Yuk Bu, kita tumis bumbunya. Penggunaan arang kayu untuk memanggang bandeng bertujuan supaya daging ikan tidak beraroma sangit saat disantap. Bara arang justru akan menambah aroma dan cita rasa sedap pada olahan kali ini. Ini belum mendidih aja aroma rempahnya itu wah enak tenan. Salah satu keunikan memasak mangut adalah santan yang justru dimasukkan paling terakhir. Ini cukup. Tujuannya supaya santan tidak pecah dan lebih menguatkan cita rasa gurih. Nggak ada apa? Selain mangut bandeng, jeroan bandeng juga langsung kami olah jadi waleran. Ini apa Bu? Lemper ya? Bukan. Oh bukan, ini waleran. Waleran, Tapi udah jeroan disiap. bandeng. Oh iya jeroannya ya. Iya. Tapi udah disiapin sama Ibu nih. Ini langsung digoreng gini aja ya Bu, sedaun-daunnya. Iya. Nah ini nih yang unik, itu tuh digorengnya tuh sedaun-daunnya. Biasanya kalau pakai dibungkus pakai daun pisang gini kan dikukus. Iya. Ini digoreng. Bumbu untuk membuat waleran cukup sederhana. Setelah jeroan ikan direbus atau kukus, tinggal menambahkan bawang putih, garam, serta jeruk nipis. Nih daunnya udah berubah warna dan aromanya tuh kayak pepes ikan. Itu artinya udah matang ya Mas? Siap disantap ya? Siap. Oke. Makan ya, makan dulu. Tenang aja. Oke, ya.
Mantap, tenang. Ini tuh rasanya tuh sebenarnya kayak mangut lele. Karena dari bumbunya tuh sama, tapi kalau dari dagingnya, bandeng ini lebih gurih dan juga lebih keset teksturnya. Meski tak sepopuler ikan salmon, ternyata bandeng juga sangat bagus untuk tumbuh kembang anak-anak. Bahkan, dalam sebuah penelitian terungkap kandungan omega 3 dalam bandeng 6 kali lebih banyak daripada ikan salmon. Semakin tinggi kandungan omega 3, tentu semakin baik pula bagi kesehatan dan kecerdasan otak kita. Saya tuh dari tadi masih ngebayangin kalau ini tuh ikan biasanya gitu, jadi harus milihin durinya. Dari tadi saya berusaha milihin durinya, Bu. Lah iya. Ternyata emang nggak ada durinya. Nggak ada durinya. Lupa tadi udah diambilin durinya ya. Iya, nggak usah repot-repot. Milihin ya. Milihin, langsung Iya. bisa disantap. Oh iya. Saya baru tahu ternyata jeroan ikan itu bisa diolah dan setelah dimakan rasanya tuh enak banget. Ini tuh rasanya kayak jeroan ayam, tapi lebih amis dikit. Udah, sekarang. Ini benar-benar pengalaman baru buat saya bertualang di daerah Juwana ini. Karena pertama kali juga saya masak bandeng dibikin mangut, terus masak waleran dan juga nyicipin kulinernya khas sini nih. Enak banget ya. Iya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Segara Anakan. Laguna raksasa yang terletak di pantai selatan Jawa ini menyimpan banyak potensinya. Terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Nusa Kambangan Cilacap, di Segara Anakan menghampar hutan bakau yang sangat luas. Bertualang ke Segara Anakan, saya udah bersama Pak Sum mau berburu pelus sejenis sidat berukuran monster. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lokasinya yang masih asri ini menjadi habitat pelus. Ini alat pancingnya tuh pakai kerawe. Jadi ini tuh mirip kayak ngerawe ikan bogo. Sama kayak gini ya Pak. Cuman bedanya talinya ini lebih gede karena tarikannya tuh kuat. Pelus, sejenis sidat dengan ukuran yang tergolong besar-besar ini menjadi sumber protein alternatif bagi masyarakat sekitar Segara Anakan. Jadi taruh kerawenya ini itu tepat di samping sarang si pelus. Iya. Terus ininya tuh dimasukin ke sarangnya ya Pak ya? Iya. Nah ini kerawe yang udah dipasang dari tadi pagi waktu airnya surut. Sekarang kita ambil, mudah-mudahan kita dapet yang monsternya. Patah ya? Oh, kalau kecepatan kenapa Pak dia? Bisa lepas? Itu tenaganya dihabiskan. Masih nandani dulu. Lepas Pak, lepas. Kerawe pertama belum beruntung. Meskipun sudah merasakan tarikannya, namun lepas. Percobaan kedua semoga lebih beruntung. Ada Pak? Ada. Ayo. Dapat? Tinggal tarik. Tinggal ditarik? Iya. Udah bisa? Oh ini, wih. Kuat banget loh Pak tarikannya. Aduh, merinding banget. Merinding Pak, aduh. Nah, kalau ini jenisnya pelus pucuk. Karena ekornya itu lancip. Aduh. Ini bukan mirip belut tapi lebih mirip sama ular. Pelus pertama berhasil didapatkan. Tarikannya sangat kuat. Perlawanan pelus memberi sensasi memancing yang menegangkan. Dipegang bawahnya nggak apa-apa, Pak? Aduh, badannya berlendir. Banyak narik ke tambang. Iya. Wah, ini berapa kilo nih, Pak? Mbak, tarik. Jangan sampai kendor.
Berapa? Ini panjang Sat- sekitar satu 1,5. Iya. Oh. Terdapat 2 jenis pelus di segara anakan, yakni pelus pucuk dan pelus sipah. Secara bentuk hampir sama, namun pelus pucuk lebih kuat tarikannya. Sementara kalau pelus sipah memiliki gigi-gigi yang lebih runcing sehingga berbahaya bila menggigit. Pelus pucuk ini kalau dibandingin sama pelus sipah, tenaganya jauh lebih kuat yang ini nih. Dia punya tenaga di ekornya ya Pak ya? Tarikan pelus yang sangat kuat membuat ketagihan untuk kembali menarik pancingnya. Dapat nih Pak. Pegang Iya nih. talinya pegang. Aduh. Iya. Wah! Wah! Monster. Wow. Kalau yang ini jenisnya pelus sipah. Ah! Aduh, duh. Oh. Kalau yang ini giginya lebih tajam ya Pak ya? Tarikannya jauh lebih kuat yang pelus pucuk, tapi kalau pelus sipah ini lebih berbahaya karena giginya. Tuh. Aduh. Emang dia kalau naik langsung ngelilit gini ya Pak ya? Tuh, tingginya sama badan saya. Hampir sama. Terus langsung melilit. Oh, langsung melilit terus ya? Mas, Pak. Habitat pelus masih sangat terjaga. Warga memanfaatkannya seperlunya. Tidak setiap saat dipancing sehingga sering ditemukan pelus monster. Ini menurut saya pelus ini udah besar banget, udah monster banget. Tapi jangan salah, Pak Asum ini pernah dapet yang 10 kilo ya Pak? Pernah. Kalau ini tubuhnya tuh lebih lunak daripada pelus pucuk. Karena pelus pucuk itu kan dia untuk membuat sarang ya. Tapi kalau pelus yang sipah ini dia nggak pernah bikin sarang. Dia cuma numpang di sarangnya lubang lain ya. Lubang apa itu Pak? Sarang apa? Ya bisa terjadi lubang kepiting. Oh, kepiting. Ah, besar ini Pak. Woo! Wow. Ini pelus monster yang pernah saya lihat nih yang paling besar tuh ini nih. Wow. Kalau ini tadi nggak perlu perjuangan narik karena dia udah keluar dari sarangnya. Kalau yang ini sama badan saya lebih tinggi pelusnya. Woo! Wah. Aduh, dia udah melilit di dalam ternyata ya Pak ya? Iya. Tapi walaupun dia melilit gini tetap tenaganya kuat loh. Tuh mau nyerang terus Pak. Pelus masih mudah didapatkan di segara anakan. Dari 10 kerawe yang dipasang Pak Kus, setengahnya mendapatkan hasil. Pertama kali saya nangkep pelus dan hasilnya sebanyak ini. Rasanya tuh kayak mimpi. Yuk Pak, mana Pak hasilnya Pak? Wah, petualangan yang paling memuaskan itu ketika dapat hasil yang memuaskan juga. Dan ini pertama kalinya saya mau nyoba kuliner daging pelus. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Masyarakat Jawa memiliki banyak olahan yang sangat khas. Dan olahan-olahan ini bisa diaplikasikan dengan berbagai bahan, termasuk pelus yang baru kita dapatkan ini. Pelus yang udah kita dapetin mau kita olah jadi semur pelus pedes. Suka pedes kan Bu? Iya. Suka pedes. Pokoknya saya jatah bikin bumbu, Ibu yang nusukin, nanti Bapak yang bakar. Bumbu-bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, serta cabai dihaluskan terlebih dahulu. Ini bumbunya udah halus Bu. Terus ininya dibakar dulu ya? Iya, dibakar. Oke, jadi sebelum bumbunya ditumis, kita bakar dulu pelusnya. Yuk Bu. Ayo Bu, tarik. Membakar pelus tidak diperlukan waktu yang lama. Cukup 10 menit pelus sudah matang. Udah matang nih ya Bu? Ya udah. Nih, kalau udah keluarin minyak kayak gini, itu artinya udah matang. Tinggal mangan. Belum makan. Bikin bumbunya dulu. Tinggal dimasak. Kita tumis bumbunya dulu.
Sebelum menikmati pelus bakarnya, kita tumis bumbunya terlebih dahulu. Jadi tumis bumbunya tuh nggak sampai mateng, jadi setengah mateng, terus pelusnya dimasukin supaya bumbunya tuh ngeresap ke dagingnya. Jas banget lah ya. Karena pelus sudah matang, jadi menumisnya pun cukup sebentar. Setelah menambahkan sedikit kecap, semur pelus siap disantap. Aromanya enak banget ya Bu ya. Lah. Udah mateng nih. Sekarang waktunya kita makan-makan. Ayo Pak. Enak Pak. Oh iya jelas. Daging pelus hampir sama dengan daging sidat dan belut. Perbedaannya, duri-duri pelus lebih banyak sehingga memakannya harus teliti dan hati-hati. Ternyata bener. Bumbunya tuh ngeresep sampai ke daging-dagingnya. Rasanya tuh pedas, manis, asin. Tapi perpaduan yang pas ini. Enak Pak. Enak kan. Daging pelus selain memiliki kandungan gizi yang banyak dan mampu menurunkan lemak jahat pada tubuh, dengan mengkonsumsinya juga bisa menambah kecerdasan kita. Sehingga sangat baik dikonsumsi bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Petualang ke Muara II nggak cuma pengalaman cari pelus aja yang saya dapetin, tapi saya juga belajar masak. Dan hasil masakannya enak ya Bu ya. Dan itu rasanya puas banget. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Pesisir selatan Wonogiri masih sangat terjaga kealamiannya. Belum banyak orang yang tahu keindahan pantai-pantai di daerah Paranggupito sini. Masyarakatnya pun sangat arif dalam memanfaatkannya. Gini nih serunya cari umpan buat mancing. Jadi kita kejar-kejaran sama ombak. Ini harus konsentrasi karena kita, aduh duh. Basah juga. Tapi justru serunya tuh di sini nih. Mendengar suara dentuman ombak beradu dengan kerasnya karang benar-benar membuat merinding. Harus bisa menghitung datangnya ombak supaya tidak basah kuyup. Si Bapak udah basah kuyup. Saya baru kakinya nih Pak yang basah nih Pak. Kata bapaknya tunggu aja, ntar juga basah katanya gitu. Kerang yang kami cari kali ini hidup menempel pada karang-karang yang terkena hempasan ombak. Jadi untuk mendapatkannya memang butuh usaha yang memacu adrenalin. Jadi kerang batu ini umpan yang paling cocok untuk mancing karena aromanya amis, jadi kita nanti pasti dapat targetnya. Harus pandai curi-curi waktu dan kejar-kejaran sama datangnya ombak. Saat ombak surut, barulah kami bisa mencungkil kerang buruan. Ini kalau ombaknya datang kita harus cepet-cepet lari. Ini bukan lari, ini merambat di batu karena batunya tuh tajam, terus juga licin. Wah Pak, gede banget Pak. Wah! Ada berapa? Ada 3 kepis ya? Tuh. Ada 4 kepis. Oke, berarti cukup ya untuk umpan mancing kepiting. Ya wes yuk kita mancing Pak. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Bukan hanya lokasi pencarian umpan saja yang ngeri-ngeri sedap. Spot mancing kepiting juga tak kalah ekstrimnya. Awal yang bagus ini. Langsung dapet yang monster, yang gede nih. Dari tadi saya sambil belajar kalau kepitingnya udah gerak dikit, nah itu baru jorannya bisa diangkat. Kalau enggak, mau jorannya sampai melengkung juga nggak akan dapat kepitingnya. Spesies ketam pantai buruan kami ini banyak menghuni pesisir Samudra Hindia. Sangat suka bersarang di lubang-lubang batu karang untuk menunggu mangsa ikan kecil atau udang terjebak. Cara mancingnya tuh unik banget. Jadi biasanya kalau mancing kita kan nggak ngelihat targetnya, tapi kalau ini kita harus lihat dulu targetnya.
Kalau kepitingnya udah kelihatan ada di batu karang, baru si umpannya tuh ditempelin di kepitingnya, nanti dia akan nyapit. Jadi sebenarnya cara mancing yang bener kayak bapak gini nih, begitu diangkat langsung ditangkap kepitingnya. Kalau enggak, nanti bisa lepas. Kepiting dengan nama keren Grapsus albolineatus ini cuma bisa tumbuh besar berukuran 5 cm. Angkat Pak, tarik iya. Geli. Kalau yang kecil gini mas saya berani, capitnya kecil. Soalnya kalau yang gede tadi, udah ngeri duluan sama capitnya. Untuk bisa mendapatkan ketam pantai ini juga harus jeli melihat spot. Semakin tinggi intensitas terkena ombak, semakin banyak pula sarang kepiting buruan kami. Kalau spotnya sesuai, dapetinnya tuh gampang banget. Tapi ini spot terekstrim. Jadi kalau misalnya kena hantaman ombak, batu karangnya tuh goyang, rasanya tuh kayak gempa bumi. Ini namanya senam jantung. Jadi spotnya tuh deket banget sama ombaknya. Ombaknya tuh bisa dilihat. Jaraknya tuh cuma berapa meter tuh ombak yang besar tuh. Tapi justru di sini yang paling banyak kepitingnya. Begitu taruh umpannya, tarik langsung dapat. Wilayah Paranggupito sendiri memiliki 4 pantai yang berjajar lurus. Keempatnya memiliki karakter yang sama. Tebing karang yang mengapit pantai pasir dengan alunan ombak khas laut selatan yang terkenal dengan keganasannya. Udah makin siang, ombaknya udah makin kenceng juga. Jadi nunggu apa lagi? Di sini spotnya udah nggak aman, mendingan kita olah aja kepitingnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Habis senam jantung, perutnya langsung lapar. Ya udah langsung kita olah aja kepitingnya. Jadi lombok ijo, kepiting. Apa kepiting lombok ijo? Dibolak-balik nggak apa-apa, yang penting rasanya enak. Kudu enak Pak. Ukuran kepitingnya kecil, jadi untuk bisa menikmatinya harus digoreng sampai kering dulu. Kalau udah kemerengseng, itu artinya kunyit, gula jawa sama laosnya waktunya dicemplungin. Kalau semua bumbu dan santan sudah tercampur dan mendidih, barulah kepiting goreng bisa dimasukkan. Aromanya nikmat. Tapi saya nggak yakin loh. Ini kepitingnya kecil-kecil, emang ada dagingnya Pak? Ada, Bu. Ada. Ada. Enak. Enak. Ya wis lah, daripada penasaran, kita makan-makan. Yuk Pak. Ternyata inilah alasannya kenapa kepitingnya harus digoreng kering. Cangkangnya yang keras pun jadi bisa langsung kita makan. Tidak perlu repot-repot memecahkan cangkang karena sudah ikut hancur saat dikunyah. Nggak enak. Nggak enak kalau cuma dikit. Tambahin lagi biar enak. Nah, kalau banyak kan enak. Rasanya tuh pedes, gurih. Asinan nggak Pak? Enggak kan? Enak kan, pas kan? Mantap. Nggak ada makanan yang lebih nikmat daripada makanan hasil tangkapan sendiri. Apalagi kepitingnya tuh masih fresh banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang.